berlanjut, saya Tifal Solesa. Partai Golkar menyodorkan nama kadernya sekaligus pengusaha Yusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur pendamping Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Yusuf Hamka bercerita, 11 Juli lalu usai Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai cawagup Kaisang jika putra bungsu Jokowi itu jadi maju di Pilgub Jakarta. Yusuf kaget dan bilang siap menjalankan perintah itu meskipun ia menekankan dirinya tak punya logistik. Datang teman-teman dari PSI. Nah, begitu di teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar. Berdua, terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh, wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah. Katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno memastikan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Parpol Koalisi Indonesia Maju akan dibahas bersama. Edi bilang setiap partai punya hak untuk mengusung calon masing-masing. Sementara untuk Partai Amanat Nasional telah mengajukan nama Zita Anjani sebagai cawagup Jakarta. Untuk menentukan paslon yang akhirnya didukung di Pilgub Jakarta, para ketua umum partai akan menggelar forum musyawarah. PAN telah mengajukan nama kadernya yaitu Zita Anjani sebagai wakil gubernur yang akan kita usung nanti di Pilgub DKJ. Tentu partai-partai lain memiliki pilihan juga untuk mengajukan calon wakil gubernurnya atau calon gubernurnya. Tentu itu akan kita rembuk bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju. Jadi ketika ada partai di dalam Koalisi Indonesia Maju mengajukan cagup dan cawagup yang mungkin berbeda satu dengan yang lain, tentu akan dibahas secara bersama-sama. Partai Golkar sodorkan nama politisi Golkar sekaligus pengusaha Yusuf Hamka sebagai cawagup pendamping Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Bagaimana peta politik di Pilkada Jakarta usai usulan Golkar itu? Kami akan bahas bersama politisi Golkar yang juga penggagas nasi kuning Babah Alun, Yusuf Hamka, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Assalamualaikum Pak Yusuf, Mas Jayadi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih Pak Yusuf. Saya manggilnya Pak Yusuf atau Babah nih? Karena kan kemarin dikenalin sama Pak Erlangga bilangnya Babah Alun. Apa aja yang penting yang enak-enak aja. Oke, Pak Yusuf saja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Anda mengaku bahwa nama Anda diusung itu mengagetkan. Karena belum pernah ada disampaikan sebelumnya. Tapi terakhir Anda konfirmasi ke Golkar bahwa ini perintah. Nggak mungkin dong perintah tanpa alasan. Jadi alasan Golkar sampai menyebut nama Anda jadi cawagup itu apa Pak? Wah, soal alasannya saya juga nggak ngerti Pak. Itu tentunya Bapak harus tanyakan kepada Ketua Umum Golkar yang mempunyai alasan tersendiri. Sebab itu kalau menurut saya alasan itu kan subjektif Pak, gitu Pak. Tapi Pak Erlangga bilang apa waktu itu? Ya, menurut Pak Erlangga, kamu punya kemampuan dan kamu banyak punya fans. Dan saya bilang, saya nggak sekolah tinggi Pak, saya kan cuma SMA aja. Dan kalau di university kan saya nggak lulus, saya bilang gitu. Tapi beliau bilang, yang diperlukan rakyat adalah orang yang amanah, bukan sekolah tinggi aja katanya, gitu. Oke. Sampai Anda menyatakan siap karena ini perintah dari partai. Apa alasan Anda menyanggupi untuk terjun ke politik praktis ini? Terlebih lagi, ini Pilkada Jakarta yang sorotannya cukup besar juga Pak Yusuf. Ya buat saya Pak, sebenarnya usia saya kan juga nggak muda lagi. Tetapi beliau kalau nggak salah pernah bilang waktu itu, coba ilmu-ilmu yang kamu punya, kemampuan yang kamu punya, pekerjaan-pekerjaan kamu ini bisa membantu warga Jakarta dari hingar-bingarnya ke macetan katanya. Coba kamu implementasikan. Saya bilang,
waktu itu kan cuma diajak makan ngobrol gitu. Saya menceritakan bagaimana program-program Jakarta supaya bebas macet. Tahu-taunya ya sorenya saya diajak ke DPP Golkar, saya terus dikasih tahu itu. Nah, buat saya memang terkejut juga Pak. Tapi ya buat saya kalau udah perintah ya itu tantangan. Ya memang sebelum saya mengatakan iya, saya menelpon dulu beberapa guru-guru saya, di antaranya salah satu guru saya yaitu dari Wakil Ketua Umum PBNU Pak Habib Hilal. Nah, terus beliau bilang, kalau sudah memang diperintahkan, dia bilang jalan. Saya bilang, tapi Bib, saya mau pensiun ini, saya kan udah 67 tahun. Lalu saya dimarahin malah, kamu egois katanya. Kalau pensiun senang sendiri katanya. Pensiun bersama umat, sejahterakan umat, perbaiki semua. Apa yang bisa kamu perbaiki, berikan kepada rakyat katanya. Oke, disitulah dorongan itu muncul dan Anda berani untuk siap menjalankan perintah itu? Ya begitulah, diantaranya dari beberapa tuan guru udah saya tanya, mereka bilang hadapin tantangan itu. Kalau rakyat mempercayakan kamu, kenapa kamu nggak berani katanya. Saya bilang ini bukan masalah berani nggak berani. Oke. Saya mau pensiun, tapi beliau bilang kamu egois. Nah begitu dibilang egois, saya berasa kok saya nggak egois selama ini. Kenapa saya harus egois? Kalau begitu kamu egois, saya cap kamu egois katanya. Oh ya udah baik kalau gitu. Tidak egois, saya harus terima katanya. Oke, hal menarik juga soal tagline nih saat dikonfirmasi ke wartawan dan Anda bilang kalau jadi nih Kaisang dan Anda maju singkatannya Ka'bah. Inisiatornya siapa tuh Pak? Itu Pak Erlangga sendiri. Jadi waktu lagi sore-sore duduk itu, wah ini bagus nih kalau disingkat jadi Ka'bah katanya. Jadi kita berkiblat kemana? Semua langsung pengurus DPP Golkar bilang kiblatnya Ka'bah katanya. Waduh, saya bilang makin merinding lagi saya. Waduh, singkatannya berat banget buat saya gitu. Tapi ya, nah ya udahlah kita terima aja gitu. Oke. Tantangan bagaimana? Terima Pak. Oke, Mas Jayadi melihat nama Yusuf Hamka ini disodorkan dan tampaknya sebelum-sebelumnya juga belum ada masuk dalam radar. Setelah itu Anda membacanya gimana? Iya, pertama ini sinyal dari Golkar bahwa mereka lebih merestui Ridwan Kamil ke Jawa Barat gitu ya. Pertama itu, yang kedua itu lalu Golkar kemudian karena ada kemungkinan Kaisang yang maju, Golkar tampaknya mengalah lagi gitu. Di Pilpres lalu kan Golkar ngalah tuh, Gibran yang masuk kan gitu. Kader Golkarnya nggak maju. Tetapi saat yang sama Golkar tidak mau kehilangan semuanya kan. Golkar belum menyodorkan nama untuk minimal jadi wagub. Dan itu nama Pak Yusuf Hamka yang muncul. Saya kira Pak Baba Alun atau Pak Yusuf Hamka ini memang ya sebenarnya cukup dikenal termasuk di Jakarta ya. Dan dikenal sebagai orang yang orang kaya, orang elit tapi dekat sama masyarakat kira-kira gitu. Jadi itu saya kira satu modal yang cukup baik untuk berlaga di Jakarta. Tapi memang sementara ini data-data menunjukkan nama Baba Alun atau nama Pak Yusuf Hamka belum masuk radar masyarakat. Ada dua kemungkinan mengapa belum masuk radar masyarakat. Pertama, tingkat popularitasnya mungkin belum sampai setinggi yang lain. Jadi begitu. Atau yang kedua, mungkin popularitasnya sudah cukup baik, tetapi masyarakat belum berpikir atau tidak mengira kalau Baba Alun akan maju sebagai kepala daerah, apalagi sebagai wakilnya anak muda Kaisang ya di Jakarta. Secara keseluruhan saya kira ini memang masih wacana seperti disampaikan oleh banyak pihak ya. Apalagi kalau untuk wakil gubernur di Koalisi Indonesia Maju itu kemungkinan sejumlah partai kepengen wakil gubernur kan. Jadi kemungkinannya bakal sulit nih, akan ada dinamika yang baru lagi? Kalau saya kira Kim dengan adanya sementara ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Kim, mungkin keduanya yang akan lebih berpeluang, lebih punya kesempatan untuk memutuskan sehingga dan akan diikuti oleh partai-partai yang lain. Jadi tergantung kepada bagaimana kesepakatan antara Pak Prabowo dengan berkonsultasi kepada Pak Jokowi. Saya kira partai-partai di Kim akan lebih mendengarkan kedua presiden yang akan segera pergi dan presiden yang akan segera dilantik ini.
Oke, dengan dinamika yang muncul sekarang nih, Pak Yusuf, apa upaya Anda, karena kan nama Anda sudah disodorkan bersama nama Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta, apa upaya Anda agar pasangan ini bisa gol, terutama di mata koalisi di Indonesia Maju atau di partai-partai di koalisi Indonesia Maju ini, Pak? Saya belum punya upaya apa-apa Pak, karena buat saya masih terkaget-kaget gitu. Jujur aja, saya juga bingung-bingung, cuman ya saya nikmatin aja lah, biar bagaimana, biar angin atau mengalir aja lah maksudnya gitu. Angin membawa saya kemana ya saya ikut aja gitu. Kalau memang nanti harus menjadi wakilnya Pak Kaisang atau mau wakilnya Pak Ridwan Kamil ataupun nggak jadi apa-apa ya lillahi ta'ala aja lah. Tapi kan secara pengalaman kan Bapak jauh lah di atas Kaisang begitu. Kenapa Bapak nggak keberatan dengan posisi Jakarta 2? Ngapa nggak sekalian jadikan Bapak saja sebagai calon gubernur begitu, Pak? Mungkin saya selalu berpikir untuk bekerja Pak. Saya nggak kepengen berpikir untuk kedudukan nomor 1 atau nomor 2. Andai kata saya boleh tidak nomor 1, nomor 2, asal untuk bisa membenahi kemacetan di Jakarta, saya justru juga lebih happy gitu. Tapi kalau memang dipaksa jadi orang nomor 2, saya jauh lebih baik daripada orang nomor 1 gitu kan. Nah buat saya bekerja itu kan lebih baik jadi orang nomor 2 karena kita mau membenahi Jakarta yang kompleksitasnya luar biasa gitu. Jadi buat saya ya jauh lebih efektif kalau saya nomor 2, dan apalagi bukan berarti yang muda yang nomor 1 terus yang tua yang nomor 2 dengan pengalaman, nggak begitu pola pikirnya. Kalau yang dulu mungkin kita pakai moto yang muda yang bercinta, tapi sekarang yang muda yang berkarya nyata. Jadi buat saya tidak memikirkan muda atau tua lebih hebat, tetapi buat saya juga tidak memikirkan yang sekolah atau tidak sekolah lebih hebat. Buktinya saya nggak sekolah, tapi saya bisa bekerja lebih baik lah di antaranya daripada teman-teman yang lain. Nah mungkin juga polanya yang pikir ya kalau yang muda di atas saya juga nggak keberatan, karena apa? Saya dari dulu ya bagaimana ya, karakter saya kan ngemong. Kalau boleh bilang tuturi handayani lah gitu. Oke, Mas Jayadi, kalau Pak Yusuf saja kaget begitu dengan namanya disebut sebagai kandidat untuk Pilgub Jakarta, Anda membacanya seserius apa Golkar akan mengusung pasangan ini maju nanti di Pilgub? Apa namanya, belum tahu saya, masih harus dilihat ya, karena ada juga dugaan jangan-jangan ini cuma exit strateginya Golkar, karena kan Golkar apa namanya, kader Golkar itu Ridwan Kamil kan dicalonin sama antara lain ya, meskipun belum resmi sama Gerindra kan, tapi Golkar terus-menerus kelihatannya berhitung dan kayaknya Golkar lebih berat untuk memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari apa namanya dilema itu? Golkar kemudian memajukan nama dari internalnya. Yang menarik kan apa namanya, Golkar itu punya 3 nama lain sebetulnya yang sudah dikasih surat tugas kan di Jakarta, yaitu Pak Erwin Aksa, lalu Pak Zaki, dan Pak Ridwan Kamil kan. Iya. Mestinya kan kalau kita lihat surat tugas itu, Golkar lebih dulu memberikan apa namanya namanya ke Pak Zaki atau ke Pak Erwin Aksa gitu. Dan dua-duanya juga mirip-mirip dengan Pak Erwin Aksa, itu mirip sama Pak Yusuf. Selain kader partai adalah pengusaha sukses kan gitu, punya jaringan yang juga cukup luas. Pak Zaki adalah mantan bupati di Tangerang yang cukup berprestasi ya, cukup dikenal dan ketua Jakarta. Jadi itu memang menarik, kenapa lompat gitu ke kader yang belum pernah dipikirkan. Saya juga belum terpikir terus terang Bapak Yusuf, kalau Bapak Yusuf akan maju sebagai calon kepala daerah, melihat aktivitasnya selama ini yang memang lebih fokus pada kerja-kerja real di lapangan ya, termasuk yang berkaitan langsung dengan mengatasi persoalan-persoalan apa, kelaparan, kemiskinan di masyarakat dan sebagainya. Oke, terakhir untuk Anda Pak Yusuf, karena nama Anda sudah disebut oleh Pak Erlangga untuk maju di Pilgub Jakarta, sudah sedalam apa pembicaraan Anda dengan Mas Kaisang? Belum ada pembicaraan lebih lanjut, dan saya mengenal Mas Kaisang hari itu nggak lebih dari 1 jam, 1 jam setengah, waktu beliau datang jam 5:30, terus kemudian setelah konferensi pers tidak ada komunikasi juga, tapi Pak Erlangga memesankan saya tetap siap dan
kamu harus mewakili Partai Golkar untuk membantu Mas Kaisang kalau Mas Kaisang mau di Jakarta. Dan dengan pengalaman kamu yang sudah malang melintang di infrastruktur, tentunya bagus sekali. Jadi duet antara yang muda dan yang lebih berpengalaman. Nah, terus saya bilang, Pak, tapi saya harus bagaimana? Saya maunya kerja, Pak. Saya memang praktisi nih di lapangan. Oh ya, nanti bagi tugas saja kalau memang jadi, katanya minta arahan dari Pak Kaisang gitu. Oh ya udah, sampai sekarang saya belum dapat arahan, sehingga saya menunggu kalau jadi. Monggo, saya tinggal diperintah. Saya kan namanya orang praktisi, Pak. Gampang aja langsung kerja gitu. Dan kita kan mempunyai rekor, Pak. Kemarin waktu bangun Cisumdawu, bikin jembatan 225 meter itu yang kesulitannya cukup rumit. Kami bisa 40 hari kami kerja. Jadi kalau mau disuruh kerja, ya kita kerja. Dan bahkan Pak Erlangga bilang, siap ya namanya tagline-nya, jargonnya Ka'bah katanya. Oke. Pak Kaisang Babah katanya. Oke. Siap. Gitu. Oke, Pak Yusuf Hamka, terima kasih banyak. Mas Jayadi Handa juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Mas Jayadi. Salam.